Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan ini kami akan jelaskan tentang Google Classroom. Tapi terlebih dahulu kami akan jelaskan apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah suatu Learning Management System atau LMS yang terintegrasi dengan Gmail, Drive, Hangout, YouTube, kalender, dan lain sebagainya. Dan dapat juga digunakan untuk menyediakan bahan ajar, tes yang terintegrasi penilaian sehingga model pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Untuk video pertama yaitu panduan memulai dan membuat kelas baru di Google Classroom. Jadi syarat untuk masuk Google Classroom adalah kita harus memiliki akun Google. Jadi ada dua cara masuk. Yang pertama adalah dengan mengetik alamat yaitu Classroom Google. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mencari aplikasi pada akun, kemudian pilih Classroom. Ya, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Jadi sekarang kita akan membuat kelas baru. Jadi yang pertama adalah kita klik tanda tambah atau tanda plus, kemudian akan muncul dua pilihan, gabung kelas untuk peserta didik, kemudian buat kelas untuk guru. Jadi kita pilih buat kelas, kemudian kita klik atau centang, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengisi data kelas kita. Jadi nama kelas, misalkan kelas 10. Kemudian bagian, ini adalah informasi, misalkan semester genap tahun ajaran 2019-2020. Kemudian mata pelajaran, bahasa Inggris, kemudian ruang yang digunakan. Ya, setelah itu kita klik buat atau klik. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dengan background. Untuk template-nya kita bisa ganti dengan cara klik pilih tema, kemudian kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita pilih tadi, yaitu misalkan adalah bahasa. Kita pilih gambar bendera, kemudian klik pilih tema kelas. Ya, selain itu kita bisa mengganti backgroundnya dengan foto atau gambar yang kita pilih, kita sudah buat. Kemudian kita browse. Setelah itu kita pilih, kemudian pilih tema kelas. Nah, kemudian ini adalah kelas, kemudian ini adalah semester genap, kemudian selanjutnya ini adalah ada kode kelas. Jadi kode kelas ini kita bisa perbesar. Ini adalah kode yang harus diketik oleh siswa atau peserta didik untuk masuk pada kelas yang kita ambil. Itu. Panduan mendaftarkan siswa dan guru pendamping
pada Google Classroom. Jadi langkah pertama adalah kita masuk ke akun Google, kemudian kita pilih aplikasi, kemudian kita pilih Classroom. Jadi dalam pembuatan mendaftar ini itu ada dua cara, yaitu cara mandiri di mana siswa mendaftarkan dirinya sendiri, kemudian yang cara kedua adalah dengan guru mendaftarkan. Untuk mendaftarkan secara mandiri, kita klik tanda tambah, kemudian kita pilih gabung kelas. Setelah itu kita masukkan kode kelas. Contoh di sini adalah kode kelas bahasa Inggris dengan kode ini adalah kode kelas untuk bahasa Inggris. Kemudian setelah itu kita klik gabung. Ini adalah tampilan awal dari kelas 9 semester genap 2019-2020. Ini adalah cara pertama. Kemudian cara kedua adalah dengan didaftarkan oleh guru pendamping. Misalkan kelas 8, caranya adalah kita klik anggota, kemudian kita masukkan, kita klik masukkan data siswanya, dalam hal ini adalah email, kita klik tanda tambah dan siswa, kemudian kita ketikkan nama email, misalkan kita contoh ada dua nama. Setelah itu kita klik undang. Ini adalah data siswa yang kita undang secara langsung oleh guru mata pelajaran. Kemudian bagaimana cara menambahkan guru pendamping? Hampir sama dengan cara menambahkan siswa, yaitu dengan mengklik tanda tambah undang pengajar, kemudian kita masukkan email. Misalkan di sini adalah kemudian kita klik undang. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada dua guru. Yang pertama guru inti, kemudian yang kedua adalah guru pendamping. Kemudian di sini adalah daftar siswa. Saya kembali ke bagian home, tampilan depan. Panduan membuat dan mendistribusikan materi pembelajaran pada Google Classroom. Ini adalah tampilan awal dari kelas 9 untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita klik tugas kelas. Ini adalah tampilan selanjutnya. Jadi langkah pertama yang harus kami buat adalah membuatkan topik-topik untuk materi bahasa Inggris ini. Jadi kita klik buat, kemudian kita klik topik. Untuk topik pertama yaitu bahan ajar. Kemudian kita klik tambahkan. Sudah terbuat. Kemudian selanjutnya topik kedua, slide
presentasi. Ya, kemudian yang ketiga adalah video jalan. Ya, Bapak Ibu, kita sudah membuat 3 topik, yaitu video pembelajaran, slide presentasi, dan bahan ajar. Ketiga topik ini kita bisa atur, kita klik, kemudian tahan, kemudian geser atau drag ya. Kemudian slide presentasi misalnya kita mau kesimpulan, bisa juga. Selanjutnya kita akan mengisi materi pembelajaran. Jadi cara membuat materi pembelajaran itu yaitu dengan mengklik buat, kemudian kita pilih materi, kemudian kita masukkan judul. Misalkan judulnya adalah bahan ajar bahasa Inggris. Kemudian deskripsi, misalkan bahan ajar bahasa Inggris ini akan selama 1 ya, judulnya adalah bahan ajar bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan, klik tambahkan untuk mengambil bahan ajar tersebut. Jadi kita klik tambahkan. Di sini ada 4 bagian. Bisa kita mengambil dari Google Drive, kita bisa mengambil dari website lain atau menggunakan link. Kemudian kita bisa mengambil dari file yang ada di komputer. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengambil dari video pembelajaran atau yang berada di YouTube. Jadi untuk bahan ajar ini kita ambil dari komputer. Berarti kita klik file. Kemudian kita pilih file dari perangkat Anda. Misalkan kita ambil salah satunya saja. Kemudian klik upload. Ya, kemudian setelah itu sebentar menyimpan, kemudian kita klik posting. Ya, sudah jadi. Sekarang kita akan masukkan pada topik bahan ajar. Jadi klik drag atau klik tahan, kemudian kita bawa ke bahan ajar. Ya, sudah jadi. Jadi bahan ajar bahan ajar bahasa Inggris berada pada topik bahan ajar. Bisa kita buat yang lain. Caranya adalah klik, kemudian materi. Misalkan kita mau mengambil dari link. Jadi caranya adalah ya, kemudian misalkan kita cari material. Ini hanya contoh saja, misalkan ini saya jadikan ini adalah materi. Ya,
Sudah, jadi saya klik tambahkan, kemudian saya klik link, kemudian saya pastikan, kemudian tambah link. Ya, kemudian posting. Ya, kemudian kita balik ke bagian bahan ajar. Ya, sudah jadi. Sekarang untuk topik slide presentasi. Jadi kalau slide presentasi berarti bisa dia dalam bentuk PowerPoint. Kita klik buat, kemudian materi, kemudian kita bisa masukkan judul, klik tambahkan, kemudian kita pilih file, sama file, kemudian kita cari file PowerPoint ya, ini. Kemudian upload, posting. Selain ketiga tadi, kita bisa juga masukkan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini kita ambil dari YouTube sebagai bagian dari materi pembelajaran. Ya, kemudian kita posting. Ya, kemudian saya bawa ke kemudian untuk topik terakhir yaitu video pembelajaran, kita bisa klik cara yang sama, materi, kemudian video listening, kemudian saya cari di YouTube, kemudian kita bisa, misalkan kita tidak tahu videonya, kita cari video saja. Ya, 1 menit, kemudian tambahkan. Kemudian posting. Ya, inilah materi pada video ketiga ini dengan menggunakan 3 topik, yaitu bahan ajar, slide presentasi, dan video pembelajaran. Kami akan mengajarkan bagaimana cara membuat tugas dengan menggunakan Google Classroom. Jadi langkah pertama adalah kita klik tugas kelas, kemudian kita coba tambahkan topik baru, kemudian kita masukkan tugas, setelah itu kita kembali klik buat, kemudian ini ada 2 tugas, kita pilih tugas yang di atas. Kalau ini adalah tugas kuis yang bisa kita buat dengan menggunakan pilihan ganda, kita klik, kemudian kita masukkan judul, misalkan tugas 1 bahasa Inggris kaos M.
bentuknya. Jadi kita bisa membuat pertanyaan di sini. Contoh, kalau misalkan ada yang kita ingin lampirkan, kita bisa melampirkan misalkan ini file, apakah dia file JPEG, PDF dan lain sebagainya. Misalnya JPEG yang saya ingin ambil, open, kemudian upload. Ya, kemudian untuk kelas kita bisa memberikan tugas ini untuk beberapa kelas dengan cara kita centang misalkan ini. Ya, contohnya. Kemudian selanjutnya untuk poinnya kita bisa berikan misalnya 100. Kemudian kalau kita berikan batas waktu, kita bisa klik ini, kita tentukan waktunya, kemudian tanggal, kemudian waktunya jam berapa, kemudian kita masukkan di topik misalkan tugas. Ya, kemudian ini rubrik kita tidak usah gunakan. Kemudian setelah itu kita klik tugaskan. Ya, oke, sudah jadi untuk tugas. Kemudian ada juga kita bisa buat, yaitu adalah question atau pertanyaan. Kita klik ini, kemudian kita klik pertanyaan atau question, kemudian kita masukkan pertanyaan atau petunjuknya. Bisa juga sebenarnya kita masukkan di sini adalah tugas 2 dalam bentuk pertanyaan. Kita bisa masukkan tugas 2. Nah, ini adalah jawaban singkat yang bisa peserta didik jawab secara langsung. Tapi kalau yang pertama tadi itu bisa juga dengan menggunakan attach untuk melampirkan tugas dalam bentuk file-file yang lain. Sama, kita bisa menambahkan file. Setelah itu sama fungsinya. Di sini kita bisa memberikan opsi siswa dapat mengedit jawaban. Jadi jawaban yang sudah mereka berikan, mereka bisa perbaharui atau melakukan proses pengeditan. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain jika kita ingin seperti yang kita berikan tanda centang. Kita masukkan topik, tugas, kemudian batas waktu, kelas berapa dan lain sebagainya. Setelah itu kita tanyakan. Oke. Nah, di sini sudah kita buatkan dan hasilnya seperti ini. Sebagai contoh, tugas yang diberikan ya, ini adalah satu contoh. Sebagai contoh tugas yang diberikan, misalkan contoh ini adalah tugas 1. Ya, 1 diserahkan, diberikan
tugasnya diserahkan, siswa sudah memberikan, kemudian sudah disampaikan ke 27 peserta didik dan 6 siswa yang sudah dinilai. Lebih jelasnya kita lihat tugas. Ya, ini adalah tampilannya yang menandakan bahwa satu siswa ini sudah menyerahkan tugas tapi belum dinilai. Kemudian ini 27 diberikan tapi belum dijawab. Kemudian 6 sudah diberikan dan sudah dinilai. Hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah tugasnya. Kami akan menjelaskan cara membuat soal ujian atau kuis online pada Google Classroom. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memilih kelas yang akan kita buatkan soal. Misalkan kelas 9. Ya. Setelah itu kita pilih tugas kelas. Kemudian selanjutnya kita buat topik baru. Dengan cara klik buat, kemudian klik topik, misalkan adalah ujian, kemudian klik tambahkan. Ya, sudah jadi. Selanjutnya kita akan memilih tugas kuis dengan cara klik buat, kemudian kita pilih tugas kuis. Ya, kita buatkan judul dulu, misalkan adalah ujian modul 1. Kemudian petunjuk pelaksanaan ujian. Siapkan soal ujian berikut. Ya, itu adalah petunjuk ujian. Setelah itu kita bisa menentukan jumlah poin. Kemudian kita bisa juga memberikan batas waktu pengerjaan. Misalkan kita ingin memberikan batas waktu selama 1 minggu. Jadi ini adalah tanggal 21, maka kita pilih tanggal 28 misalkan. Kemudian kita simpan di topik ujian. Ya, setelah itu kita klik blank quiz untuk menulis soal. Ya, kita ubah ini blank quiz. Misalkan kita ubah ujian modul 1. Jadi kita ubah di sini. Ujian modul 1. Sebelum kita menuliskan soal, kita bisa melakukan beberapa pengaturan. Beberapa pengaturan itu, yang pertama, kita bisa menyesuaikan tema atau mengganti tema dengan cara klik, kemudian pilih gambar. Ya, kemudian kita pilih gambar yang sesuai. Ya, misalkan ini kita pilih kemudian sesuai. Ya, sudah jadi. Kemudian pengaturan yang lain itu bisa kita lakukan di sini. Kita klik,
kita pilih ini, fungsinya adalah untuk membatasi siswa mengerjakan hanya sekali. Kemudian kita bisa juga pilih ini, presentasi. Kemudian kita pilih acak urutan pertanyaan. Acak urutan pertanyaan ini adalah untuk mengacak pertanyaan pada setiap peserta didik. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lain bisa berbeda nomor pada setiap soal. Kemudian setelah itu kita pilih. Ya, sudah jadi. Selanjutnya kita akan menuliskan soal pertama. Untuk soal pertama, kemudian kita pilih opsi jawaban, misalkan A, kemudian is, kemudian is. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pengaturan juga di sini dengan cara klik tanda ini, kemudian klik acak urutan opsi. Fungsi acak urutan opsi ini adalah agar setiap siswa nanti itu berbeda urutan pada setiap pilihan jawaban. Ya. Setelah itu kita akan memberikan kunci jawaban. Klik kunci jawaban. Kemudian kita tentukan poin pada setiap soal, misalkan poinnya adalah 10, benar. Kemudian kita pilih jawaban yang benar. A, berarti kita sambung. Setelah itu kita pilih selesai. Ya, untuk soal pertama selesai. Selanjutnya kita pindah ke soal kedua dengan cara klik tambahkan pertanyaan. Kemudian untuk soal kedua kita ingin jawabannya lebih dari 1. Berarti kalau jawaban lebih dari 1 maka kita pilih check box atau kotak centang. Kemudian kita tulis soal. Misalkan soalnya adalah Ahmad ya, jadi ada dua jawaban. Misalkan jawaban pertama adalah A. Tekan enter. Untuk pindah ke tab selanjutnya itu hanya dengan menekan enter. Kemudian tulis, kemudian ya, kita ingin mengacak opsi jawaban, kemudian kita klik kunci jawaban, kemudian kita masukkan poin, kemudian kita Ahmad, berarti jawabannya is, he goes. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dengan jumlah soal yang akan diberikan. Misalkan untuk contoh ini kita hanya buat 2. Setelah selesai, kita akan klik kirim. Ya, sudah terkirim. Kemudian ini bisa dilewati dengan cara kita tutup saja. Begitupun dengan ini kita tutup. Kembali ke awal. Ya, ketika sudah tidak ada perubahan yang ingin kita lakukan,
maka kita bisa langsung mengklik tugaskan atau segmennya. Kita klik tugaskan. Ya, sudah jadi. Sekarang kita coba untuk mengerjakan. Caranya, klik ujian modul, kemudian kita Bapak Ibu sekalian, ketika ujian modulnya sudah selesai, maka muncul notifikasi pada setiap siswa yang ikut pada kelas 9 tersebut. Seperti ini hasilnya. Misalkan berarti is Ahmad is a student. He goes to school. Ya, sudah selesai. Kemudian coba kita lihat hasilnya. Ya, alhamdulillah kita memiliki total poin 20 karena jumlah jawaban itu benar semua. Ya, oke, kita kembali. Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara membuat pengumuman kelas menggunakan Google Classroom. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memilih kelas yang akan kita buatkan pengumuman. Contoh misalnya di sini adalah kelas 9 semester genap 2019-2020. Setelah itu kita pilih, ini ada beberapa menu, tapi kita pilih menu forum. Kita klik. Setelah itu kita klik bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Contoh misalnya info Kemudian di dalam pengumuman ini juga kita bisa lampirkan file. Misalnya kita klik tambahkan. Kemudian bisa kita tambahkan dalam bentuk video atau misalnya dalam bentuk file, gambar dan lain sebagainya. Misalnya saya ambil dari file saja. Dan itu diperangkat. Kemudian kita misalnya image saja ya, kemudian upload. Ya, sudah masuk. Kemudian dalam pengumuman ini itu kita bisa tentukan siswa yang akan kita kirimkan, atau misalnya secara keseluruhan dengan cara klik tanda panah. Misalkan siswa tertentu, maka kita bisa hilangkan ini semua siswa, kemudian kita pilih. Tapi untuk contoh ini kita ambil semua saja. Selain itu kita bisa mengirimkan pengumuman ini untuk beberapa kelas dengan cara klik, kemudian kita tambahkan kelas mana yang akan kita kirimkan. Ya, setelah itu kita klik posting. Ya, oke, jadi pengumuman kelasnya sudah jadi dan seluruh siswa itu akan mendapatkan notifikasi.
Demikianlah tutorial Google Classroom. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.